عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما بعد. Para jamaah, para hadirin, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul kembali dalam acara yang mulia, acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga berkah acara yang mulia ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi diparingi istiqamah sareng Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat yang kita inginkan kesemuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit. Nanti saya ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji kitab nggih diselang-seling supaya tidak bosan. Nggih. Ngaji nggih enten bosen ya, Pak. Ngaji mangane bosen sampean. Nggih. Sampeyan dahar mawon, maem mawon kadang bosen. Saulan iwak tahu bosen, tahu terus. Tahu tempe. Harus diganti-ganti menunya. Begitu juga ngaji malam ini kita buka dengan babul wudu. Nggih, sedikit kita pelajari bersama. Kalau memang tidak sesuai dengan kitab, kita rubah. Karena pelajaran fikih itu adalah pelajaran yang berkenaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu fikih itu hukumnya wajib. La budda, ora kena ora, harus. Bagi siapa? Likulli syakhsin, bagi setiap individual. Setiap seseorang wajib mempelajari, mengetahui tentang ilmu fikih. Seandainya enggak paham, ya enggak diterima. Fa'alimun bi'ilmihi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, setiap seseorang yang beramal kepada Allah tanpa menggunakan ilmunya, tapi dia mengerjakan. Kata Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Makanya kalau ada seseorang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sedikit belajar bersama. Nggih, menawi enten yang tidak cocok atau kurang nyocoki atau mau ditanyakan silakan. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau enggak bisa, ya buat PR bagi saya. Nggih. Siap nggih? Siap? Ya, siap, monggo. Monggo Bu, didahar Bu, monggo. Mboten napa-napa. Ya disekecaken ndak apa, Pak. Ngaji santai. Nek maem sampean ngelak yo ngombe ketika alom nggih. Dahar nggih. Sama sudah, enggak apa-apa.
Makanya sering ada cerita kami bawakan bahwasanya ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama berpuluh-puluh tahun. Orang ini menyangka bahwasanya kalau ada orang sholat itu membawa bangkai diperbolehkan oleh syariat Islam. Sehingga ada satu orang, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tahun. Setelah puluhan tahun ngetes. Coba saya ini sudah sholat kepada Allah, nyembah Allah ini sudah puluhan tahun. Coba saya tes. Ternyata nyari bangkai tikus. 2 dikalungkan ada di lehernya. Sholat kepada Allah. Nggak tahu kalau bangkai itu termasuk perkara yang najis. Kalau orang sholat bawa najis maka hukumnya nggak sah karena nggak punya ilmu. Puluhan tahun ibadah kepada Allah bawa bangkai. Ternyata ketika sholat dia merasa, oh aku khusyuk karena tidak terganggu dengan bangkai. Sholat, ketemu temannya, ditanya, Assalamualaikum, salam. Loh, kamu sholat bawa bangkai? Ya kenapa? Aku ngetes katanya. Temannya bilang, apa kamu nggak tahu kalau sholat bawa bangkai nggak sah? Loh, masa? Iya. Katanya siapa? Fikih. Loh, apa itu fikih? Ilmu yang mengajarkan kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Terus sholat saya, berapa tahun kamu sholat seperti ini? Puluhan tahun, ya diterima sama Allah. Kan najis, insya Allah. Terus gimana? Ya karena kamu nggak tahu, insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Makanya hukumnya orang nggak tahu nggak apa-apa. Paham ya? Lewes tahu, ojo eto-eto. Nah, jangan pura-pura. Modelnya kan zaman kadang sudah kasih tahu ngaji bareng, setelah tahu hukumnya kadang nyesel zaman. Aduh, eruh wis hukum ini. Kan angel teman. Karena sama dikasih pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik sama Allah, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, maka orang tersebut akan dikiring oleh Allah kepada ilmu-ilmu agama. Dipaham no. Sama nih hadir seperti ini, berarti dikehendaki oleh Allah orang baik sampean. Allahumma amin. Tandanya apa, Beb? Sama dilakokno teng mriki niki. Sama melampah teng mriki, jalan di sini dikehendaki sama Allah jadi orang baik. Hebat, Pak. Gak semua. Boten kabeh tiyang didadosaken digiring sama Allah hadir teng musala Al Azhar. Gak. Pilih sama Allah. Satu-satu. Digiring sama Allah maku. Meskipun sampean nyuwun sewu nggih, abot sikile, gringgingen apa? Asam urat. Tapi lek sampean dikehendaki sama Allah, kolesterol, asam urat, ngelu, mumet, sampean tetap melaku. Kenapa? Dikehendaki jadi orang baik. Alhamdulillah. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya sekali. Lan tarji'al ayyamil lati lan tarji'al ayyamul lati qad madat. Tidak akan terulang hari-hari yang telah sampean lalui. Sampean punya umur 30 tahun, nambah Pak 31. Mari ngene Januari. Mari ngene Muharram, tambah umur sampean. Yang 30 jadi 31, yang 40 jadi 41. Enggak mungkin sampean habis 40 39 lagi ya. Enggak ono, Pak. Hari-hari yang telah sampean lalui, hari-hari yang telah kita lalui tidak akan terulang kembali. Rambut sing putih gak iso dadi ireng. Ireng awes sampean tambah dawa, separuh putih, separuh gak isa, Pak. Gak isa. Untu yang protol, yang coplok, yang jatuh. Saman tempel lagi, gak bisa. Berapa tahun? Gigi yang saman tempel, gigi yang saman perbaiki, berapa tahun? Bikinan manusia. Bukan bikinan Allah, Pak. Rambut yang saman putih semir wis kersane dadi wong nom semir, tambah dawa separuh putih, separuh gak bisa. Hari yang telah saman lalui gak bisa kembali. Makanya ketika saman dikasih kesempatan sama Allah, gunakno full cekno kabeh, Pak. Contoh, saman dikasih harta oleh Allah, bisa sedekah, itu kesempatan. Jangan saman sia-siakan, suatu saat saman bakal miskin. Saman dikasih sehat sama Allah, suatu saat saman akan sakit, saman gak bisa hadir seperti ini, cuma ngrungokno ning omah tok. Ayo, saman eling-eling nih. Ketika kita dikasih kesehatan oleh Allah, gunakan kesehatan ini full untuk Allah. Ketika ada majelis
datang. Ketika ada sholat jamaah, datang. Ada maulud, datang. Sehat. Suatu saat kita akan merasakan sakit, Pak. Zaman tekon yang kene gak kuat. Paling cuma di rumah tok dengarkan Allah, biyen yo iso teko. Sampean dikasih mata oleh Allah, bisa ngeliat Al-Qur'an, bisa baca Qur'an. Berapa banyak Al-Qur'an yang terpampang di musola, di masjid, tidak ada yang baca. Tapi HP jam-jaman kuat. Lek wis muni kelinting, goleki endi yo. Kelinting tok padahal. Kadang bukan HP-nya dia bingung, endi yo HP-ne ison. HP-ne wong tanggane muni. Iso goleki kadang. Luput dong saiki. Nada diringe padha, pengajian kelinting didelok. Duduk tak ison. Tandane kelinting, tapi ketika azan maghrib berkumandang, azan isya, subuh, asar, zuhur, gak ada kita bergegas untuk ke mushola. Gak ada kita ke masjid, padahal Allah memanggil. Allah. Lah niki lho Pak. Ketika dikasih kesehatan mata, gunakan baca Quran. Suatu saat kita akan dikurangi penglihatan pandangan mata kita. Terus lewis dikurangi, rodok-rodok rabun, rodok-rodok katarak, tahu katarak sebenarnya? Makanya tentang PMI itu katarak wakeh Pak, gratis, full ya. Sing sholawat zahir soalnya. Setiap gratis operasi gratis zahir yang zahir mania yang sholawatan. Saya paham, banyak jejer-jejer. Sama takon orang gimana? Aduh ya Allah, seandainya niki Beb sehat. Wah Al-Qur'an tak waca Beb. Wis kayak katarak ya Allah, Pak. Pas sehat ning ndi sampean? Nggih niku nggih Beb, monggo ngene niku ya apa sih? Pun, babul wudu, bab menerangkan tentang wudu. Al-wudu logatan, wudu menurut bahasa ismun li ghasli ba'dil a'dha, yaitu satu nama untuk membasuh daripada anggota-anggota yang tertentu. Makanya wudu itu enggak kabeh, Pak. Wudu itu enggak basuh semua anggota tubuh tertentu. Apa? 1. Wajah. 2. Tangan sampai siku. 3. Ini sama basuh ke apa? Wudu tangan. Rambut apa kepala? Apa kepala rambut atau kepala? Rambut. Kepala. Atau rambut yang di kepala? Atau kepala yang ada rambutnya? Yang mana? Yaitu sudah nggih. Terus habis rambut kepala apa? Oh, telinga sunnah. Terus apa lagi? Kaki sampai mata. Kaki. Ya itu namanya wudu. Nggih. Lek sampean cuma muka tok iku raup jenenge. Nggih ta? Lek semua anggota tubuh bukan wudu, bukan raup tapi mandi. Lek wudu membasuh anggota tapi tertentu, makhsusah. Yang ditentukan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'khudun minal wadha'ah. Wudu itu artinya adalah wadha'ah. Apa wadha'ah? 1. Wadha'ah itu berarti 1 bercahaya. Jadi kalau ada orang senang wudu itu wajahnya cahaya. Asli, mboten KW. Asli, Pak. Makanya sama lihat kalau ada orang ahli wudu nyeneng no wajahnya. Meskipun nyuwun sewu ireng. Irengnya tapi manis ngono. Nggih, apa maneh putih sama. Ireng iku nyenengno. Jadi lewat tuh terbayang-bayang ngoten apa. Wadha'ah. Jamin nggih. Anggur. Kok anggur sampean? Dudu anggur. Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad sampean? Hajar Aswad itu batu yang warna hitam, tapi semua orang pengen. Siapa yang nggak pengen nyium? Ayo orang umroh haji. Semua berkeinginan, saya kepengen mencium Hajar Aswad. Padahal nggak wajib. Maka sampai disunahkan kalau kita itu ingin nyium dari jarak jauh bisa. Bismillah. Saya dapat sudah. Kenapa? Sebab Nabi mencium. Sebab Abu Bakar sahabat Nabi mencium. Makanya Abu Bakar Siddiq belum mengatakan seandainya Nabi Muhammad tidak mencium Hajar Aswad aku nggak nyium. Kayak apa waktu? Kenapa aku mencium?
Sebab Hajar Aswad adalah dicium oleh baginda Nabi Muhammad, batu yang Allah turunkan dari surga Allah Subhanahu. Hajar Aswad, Al-Hajarul Aswad yaminullah, man safahahu safahahullah. Hajar Aswad adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mencium, maka dia cintai oleh Allah. Siapa orang yang bersalaman megang, sama dengan mereka mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad, Pak. Makanya orang itu kalau wudu itu asli, Bu. Nyenengno wong e. Wadhaah, bercahaya. Bahasa Jawane itu bercahaya, bahasa Jawane apa? Mencorong. Mencorong. Mencorong apa? Hah? Nggih, glowing. Bagus. Nggih. Menurut syariat, wudu itu apa? Yaitu ismun li ghasli a'dha'in makhsusah. Sama. Satu nama untuk membasuh anggota-anggota yang ditentukan ala wajhin makhsusah, dengan cara yang khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Makanya berbeda. Islam diajarkan untuk berwudu. Selain Islam nggak ada wudu, raup, cuci muka. Cuci muka itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih raup. Bahasa Madurane raup apa? Madurane raup apa? Cuci muka. Sama, raup juga. Kalau bahasa Jawanya raup. Oke. Habib, fadilahnya wudu apa Habib? Fadilahnya wudu diantaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Beliau bersabda, la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seseorang yang melakukan wudu kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama, yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, atau yang akan datang, semua diampuni oleh Allah. Ada ulama mengatakan ini maksudnya dosa kecil. Ada yang mengatakan semuanya. Makanya orang dulu itu selalu menjaga wudu. Nggih. Saman Pak Bu nggih, bedakan. Ketika saman kemana saja punya wudu sama enggak beda. Sama rasakan sudah. Saman yang kerja kantor, mau berangkat coba sampean. Wudu dalam keadaan suci. Beda dengan yang saman ngentut pret langsung berangkat, beda. Saman yang punya sawah, saman mau ke sawah punya wudu, sama enggak punya wudu, beda. Saman yang jadi guru, berangkat punya wudu, enggak punya wudu, beda. Kenapa? Sebab orang yang punya wudu itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Suci. Makanya ada ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Isa atau Nabi Musa, beliau mengatakan, "Idza asabaka syai'un wa anta ala ghairil wudu, fala yalumanna illa nafsak." Kalau ada terjadi sesuatu menimpa musibah kepada sampean, ada musibah dari Allah, tabrakan, kasih musibah sama Allah, gempa bumi, angin puting apa, beliung, ada kebakaran apa. Kalau ada sesuatu yang Allah berikan kepada sampean, penimpaan, musibah atau apapun, terus sampean kena, sampean aja nyalahna sama-sama. Siapa yang salahkan? Illa nafsak, kecuali diri sampean. Kenapa sampean enggak wudu? Makanya kalau ada tabrakan, misalnya tabrakan dur, ada satu orang, mereka yang enggak apa-apa, berarti dia itu biasanya punya wudu. Kenapa? Dijaga malaikat. Kecelakaan apapun biasanya yang enggak mati, yang enggak apa-apa anak kecil. Kenapa? Suci. Sama masih ingat yang kecelakaan siapa artis itu? Yang Pajero mobilnya tabrakan tuh. Yaitu Tawis. Itu anaknya masih hidup. Yaitu Tawis siapa itu? Inisial nggih. Yaitu banyak kereta api tabrakan, jatuh guling, ibunya meninggal, anaknya ngerangka, ditolong. Kenapa? Dijaga malaikat. Karena seorang anak masih suci.
nggak punya dosa. Lah kalau kita ini kemanapun wudu, insya Allah terjadi apapun, insya Allah dijaga sama Allah. Kenapa? Malaikat selalu mengiringi. Hebat. Sampai Nabi mengatakan kalau sampean ngamuan, ini memuncak, mau ngamuk, mau petenteng, wudu sampean. Kalau sampean wudu, nanti insya Allah diredam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab marah itu dari api. Sedang api itu bisa padam dengan air. Makanya Nabi mengatakan kalau sama ngamuk, marah, emosi, wudu. Setelah wudu insya Allah adem. Beb, saya mantun wudu, Beb. Sudah, saya tetap mententang. Wudu aman ya. Sudah wudu lagi ya, Beb. Saya mententang. Emang ngamuk Anda sama. Gak mempan sampai ya. Enggak. Tapi zaman nyun sewu Bapak Ibu nggih, zaman ini sudah berumah tangga nggih. Kalau ada masalah rumah tangga, ojo sampai ngamuk-ngamukan sudah. Ini resep dari Nabi Muhammad ketika seorang laki dan perempuan enggak cocok, misalnya biasa. Wong wadon wong lanang rene nggih. Pokoke sing akhirnya ya wis gak Itu sama langsung kejedeng wudu sama. Langsung, yang perempuan wudhu juga. Nanti ketemu lain sudah, Allah. Langsung ngomong, Dek, sepurone ya. Allah, Mas, aku ya sepurone. Nek wudhu tadi. Tapi nek gak wudhu sampean, podo-podo petenteng ya. Aduh, buyar, Pak. Naudzubil. Iya. Kadang delok wajah tok sumpek, aduh iki gak metu-metu ya. Jariku metu ta, ngono. Soalnya gak wudhu zaman. Tapi kalau zaman wudhu, astagfirullahaladzim, wudhu dulu. Habis wudhu zaman, delok bojomu welas langsung. Delok bojone sampean, ya Allah sakno mau tak amui Mas, sepurone Mas ya. Di Mas minta, iya Dek. Allah. Nggih, lho saestu Bu. Gak percaya. Sampean coba nggih. Sampean iki kasih resep sama Nabi Muhammad. Kok terus gandengan lapoan, mbuh gak paham. Suami istri. Ya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang dulu itu senang wudu. Saya punya guru itu, Pak, batal wudu. Nggih, makanya sama gitu, Bu. Ngerasa sampean gak enak perut itu, Beb mau ngentut no, pret wudu lagi. Sampean berjabat tangan sama suami sama istri, salaman, batal. Wudu mana? Nek sampean males wudu ngomong, Dek, aja dicekel ya. Apa? Adem aku. Lha apa Mas? Apa sampean gak cinta mbek aku? Cinta. Iki dudu masalah cinta gak cinta, Bu. Kadang ngono wedok iki ya. Pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Apa sih Mas, sampean kok gak gelem dicekel aku? Sampean saiki ngono Sampean ngomong, saya punya wudu. Habis ini mau sholat Isya. Ojo dicekel. Memang sampean saiki gak cinta mbek aku. Modele. Ojo ngono, Bu. Biarkan suami sampean ibadah. Kalau memang sampean itu enggak mau wudunya batal, bungkusen. Jadi aku di wudu Be, Mas, apa sama jijik tadi bungkus? Ngono. Angel loh wedoke. Diwarah duwe wudu ya. Kok malah ngono saiki. Nggih, hati-hati perempuan. Nggih, Bu nggih. Bu, ketika sampean niat suami sudah wudu, biarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal, Pak, kita hidup kita punya wudu minimal dari maghrib ketemu itu minimal wis. Kita kan enggak, ya Allah, ngentut kadang. Sabrang kita diteter. Sabrang ungu ya. Allah super. La ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man tawaddoa, siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu, maka perbagus wudu sampean. Perbagus ya. Ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ibrahim bin Yahya. Beliau itu Pak kalau wudu 1 jam. Wudu itu 1 jam. Sampean berapa jam wudu? Iya. Ditanya, wahai Habib Syekh,
kenapa zaman wudhunya 1 jam? Apa kata beliau? Saya tidak mau terlewat satu kesunahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak aku lakukan. Jadi beliau kalau wudhu 1 jam semua sunnah Nabi Muhammad dilakukan. Itu kan jarang, Pak. Ada yang langsung but. Sunnah gak dilakukan. Makanya Nabi mengatakan, man tawaddo'a, siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu. Perbagus wudunya, ojo asal-asalan. Mulai sekarang wudu perbagus. Orang dulu kalau wudu, masya Allah diperhatikan. Yang namanya apa ini? Siku sampean garis endi? Batasan siku mana, Bu? Sampean kalau wudu gini, seret didelok gini. Seret gini. Apa ngawur gini? Loh, kalau ada garisnya kan enak, Bu. Seret, oh sampai. Ini kan garisnya mana? Batasan apa namanya? Siku yang mana, ayo? Yang mana? Iya, yang sama tekuk yang mana? Coba garis sono. Lihat, iya itu. Sampai ke belakang. Pertanyaannya ketika sama wudu, apa sama hati-hati sampai ngeten? Oh, sudah sampai. Atau sama ngene tok dengan insting aja. Oh, wis marek iki. Ngeten tok. Atau ngawur ngene. Lah kita enggak pernah Bu wudu sedetail ngeten. Sret. Oh, wis ini. Oh, durung kurang sithik. Seandainya ada yang kering enggak sah. Syariat. Berapa kali coba sama lihat orang yang wudu, koyok-koyoknya kepus kabeh, ternyata belakangnya enggak kepus. Belakangnya enggak basah. Padahal itu anggota wudu. Ketika tidak terbasuh, enggak sah. Wudu enggak sah. Salat tidak mungkin diterima sama Allah, sebab Nabi mengatakan al-wudu miftahus shalah. Wudu itu kuncinya salat. Lek wudu'e bener, insyaallah salate. Oh, kuncinya di wudu, Pak. Makanya mulai sekarang hati-hati. Sampean basuh wajah, nyun sewu. Batasannya mana? Dhuwure mana, bawahe mana, sebelah mana? Garisnya enten. Lek kotak ini misalnya ya, semua ini. Ini wajah, kan jelas sudah seret diusap kabeh. Mari, wajah. Sampean endi? Atas dari mana tulisannya? Nah, rambut yang mana? Rambutnya wakil sampean. Dari mana? Rambut. Rambut yang mana? Bawah kemana garisnya? Dagu. Saman kalau wudu dagu yang mana? Sini atau leher sini? Berarti kalau wudu sama nyata. Ayo. Nah, gini kan gunane kita belajar bersama itu seperti ini. Enggak ada yang merasa unggul mboten enten. Enggak ada yang merasa pinter mboten enten. Podo-podo gak duwe Sebelah mana garisnya? Hah? Mana? Yang mana, Bu? Wajah. Kelendi. Hebat, wajah itu hebat, Pak. Wajah itu tulan panjang sama lebaran mana? Ini apa, Pak, namanya? Meja. Meja ini panjangnya ke sini. Ini apa namanya? Meja. Meja nggih? Meja. Ini ke sini panjang apa lebar? Panjang. Ke sini. Lebar sama panjang mana? Panjang. Kalau wajah sampean? Lebaran yang lebar apa lebaran yang panjang? Enggak. Ini panjang, ini lebar. Kalau wajah itu panjangan yang lebar. Semua, Bu. Wajah itu, Bu, panjangnya segini toh. Lebarnya sama, coba. Lebaran yang lebar. Pasti. Kalau yang lain,
mesti panjangan yang panjang. Kecuali wajah. Wajah sampean lebar-lebar loh. Wero-wero. Bahasa Jawane wero nggih, wero. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala. Lah nanti kita bisa lihat batasan-batasan perintah Allah ketika wudu dari mana sampai mana. Nah, itu nanti disebutkan di dalam kitab. Makanya Nabi mengatakan lek sama wudu perbagus. Kenapa? Kharajat khotoyahu, akan keluar kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya min jasadihi, dari jasad-jasadnya, dari tubuhnya. Jadi anggota sampean itu Bu, yang diwudui semua itu ketika netes air itu dosane rontok. Makanya setelah wudu gak oleh diandui, hukumnya makruh, gak haram, makruh. Diandui gak apa-apa, tapi lebih bagus gak usah diandui. Oh, makanya sebagian ulama itu setelah wudu dipesut, diambil seret, dibuang. Iki dosane. Semakin banyak sampean wudu, dosane semakin entek. Semakin jenengan gak wudu, dosane gak rontok. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta takhruja min adfarih, sampai dosa-dosane niku Pak kabeh rontok dari sela-sela jarinya. Allah. Makanya sama nek wudu aja diusapi. Biarkan keluar seret netes cer dosa. Itu dosa kuwi. Allah dosa. Mari wudu sampean saja wudu malih dosaku. Bersih. Suci sampean. Lek gak tau wudu, ndelumeng. Tahu delumeng sampean? Meskipun hebat ketoke, ayu, ganteng, gak enak. Nyumpek-nyumpeki. Gak enak. Meskipun wayu, delok-delokane sumpek gak enak. Tapi lek biasa ahli wudu nyenengno. Ilang wajah niku kebayang endi ya sing wong nyenane. Kok koyoke wong kene wingi, tapi perumahan nomor pira ya? Digoleki. Kenapa? Ahli wudu. Pun niku jenenge wudu pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kita baca nggih untuk langsung saja, tidak usah terlalu panjang. Kalau kedawan sampean tambah bingung. Pun perintah dari Allah, sampean Mbak Bu ketika mau sholat diperintah untuk wudu. Siapa yang merintah? Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, lek sampean mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Jadi perintah Allah untuk wudu itu ada dalam Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan furudul wudu, ada fardu-fardunya wudu antara 6. Lek ini sama lakukan berarti sah wudunya. Kalau ini kurang enggak sah. Paham nggih? Ada berapa Pak? Bu? 6. Berapa Bu? 6. Sama eling-eling nggih? Nggih, eling-eling. Lek iso ngeling ya eling-eling. Lek gak iso ya dipaksa dieling Bu. Siji, setunggal, yaitu niat. Wudu tanpa niat gak diterima. Gak sah. Niatnya sampun saged nggih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. 1, 2. Sampeyan bisa niat nawaitu raf'al hadath fardhon lillahi. Boleh. 3. Nawaitul wudu'a fardhon lillahi. Boleh. 3. Nawaitu taharah lis-shalah fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Paling bagus Beb, ya sama ini setiap hari itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu namanya wudu tanpa niat gak sah, jelas. Pun nggih. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Mesti saya. Kalau isya ya sama kasih tanda ya. Iso jam 8 sama ini. Gak krungu isya niki. Nggih. Nggih Bu nggih. Niat. Sama enggak niat gak bisa. Habib, saya mau tanya Habib, niat itu Habib, saya mau tanya Habib,
jawab Beb. Ya. Niat itu Beb mau tanya, itu diucapno apa di hati? Sama gitu ke? Niat itu Bu, tempatnya di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudzu fiha sunnah. Dengarkan Mbak. Melafatkan itu hukumnya. Jadi nek sampean dilafatkan lebih bagus. Kenapa dilafatkan Beb? Sunnah. Takut sampean lupa. Seandainya ada orang wudu kok enggak ngomong, ya apa-apa. Pokok artinya niat. Makanya Nabi mengajarkan lek saged sampean lafadzno nawaitul wudu'a. Ojo antar-antar. Bihaitsu yusma'u nafsahu. Dengan sekiranya yang mendengarkan dirinya sendiri. Nawaitul wudu. Cukup nawaitul wudu'a. Juara dikongkon nganterno. Enggak. Sampean cuma dirinya sampean, kupingnya sampean tok yang dengar itu cukup sudah. Nah, Habib, ukurannya Habib, ya sampean coba nanti. Kasih nawaitul. Kru enggak ya? Itu dengan pendengaran yang normal. Tapi lek koyo Pak Bolot sampean. Gak pati krungu jak ngomong, ya bukan yang itu, yang normal pendengaran ketika wudu. Contoh nggih, nawaitul. Cukup nggih? Wudu. Kita sendiri dengar. Cukup sudah. Lillahi. Seandainya ada orang Beb, dia itu wudu tidak diucapkan, boleh. Kadang kalau orang nggak diucapkan itu kadang lupa. Paham ya? Lebih bagus diucapkan. Itu lafaz. Melafatkan daripada niat wudu. Dari kapan Habib? Min awwali juz'in. Dari pertama kali anggota tubuh yang dibasuh. Berarti wajah. Paham ya? Berarti ngeten Bu. Nawaitul wudu'a. Tuh. Mboten angsal ketika basuh ini sudah selesai baru tentangan nawaitul wudu'a. Gak sah, sing dhuwur durung niat. Nggih. Iki gak niat, gak ngomong nawaitu. Sampai sirah nawaitul wudu'a. Ndak boleh, kenapa? Karena niat itu dimulai dari pertama kali membasuh wajah. Paham nggih? Paham Pak nggih? Oh, hati-hati. Nah, inilah gunanya ngaji bareng-bareng niki atus ngeten. Niat. Tanpa niat tidak diterima sama Allah Subhanahu. Satu, niat. Wis, ada pertanyaan niat? Wudu? Tidak ada? Ada orang tanya gini Bu, Habib, cara wudu yang bagus bagaimana Habib? Di kran atau di jabiah? Jabiah itu jeding, apa namanya? Kolam ya. Yang paling bagus itu kita wudu di Hanafiyah di kran. Kalau orang dulu padasan nggih, pancuran atau ada di kolam. Kita di pondok dulu kolam besar. Itu yang bagus yang mana, Beb? Ya podo ae. Sama saja. Cuman canting, enggak apa-apa. Dicebuk. Cuman ulama mengatakan ketika kita di pancuran itu disunahkan yang paling bagus kita langsung pakai mendatangkan daripada wajah. Paham ya? Contoh di pancuran. Nah itu pancuran. Tapi kalau ada di jeding, jabiah pakai nah itu loh. Paham ya? Paham? Nggih. Seandainya Beb, saya di pancuran gini, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma paling bagus, paling afdol. Kita ini ibadah cari yang afdol, Pak. Beb, saya sholat Beb, awal waktu sama akhir. Yuk, sama-sama sholatnya tidak apa-apa. Cuma yang paling bagus, awal waktu. Afdol, awal waktu. Nah, itu kita ini cari yang utama-utama. Yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Nabi Sallallahu Alaihi niat. Yang terakhir dua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini tadi basuh wajah Bu nggih, Pak. Basuhan Pak wajah itu. Basuhan. Jangan sampai ada yang kering. Kalau ada yang kering, wah.
ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Paham, Pak? Paham, Bu? Ya, Habib, batasan bagaimana Habib membasuh wajah? Pak, Bu, sampean perhatikan. Membasuh wajah itu panjangnya, batasannya ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyain. Dari tumbuhnya pertama kali rambut nih, seperti sini, Bu. Nah, sampean dengerin. Nah, sampean cekalan, dua apa gak sampean? Oh, Beb, rambut saya mulainya dari sini. Berarti apa? Profesor. Nggih. Terus ngene, Beb? Ya ndak. Ya yang biasanya orang tumbuh, Pak. Berarti yang profesor itu kan orang luar biasa. Seandainya ada profesor, Beb, ya tetap di sini. Loh kan mulainya rambut tumbuh di sini ya, enggak. Mungkin sampean. Ya ndak. Tetap sampean di sini nggih. Dari mulainya tumbuhnya rambut. Sampai mana, Beb? Ila muntahal lihyain. Sampai akhir daripada dagu. Kene, Bu, Pak. Oh, bukan sini, kene. Berarti sama nek wudu ngeten. Ketika ngeten tok wudunya. Ngeten tok, iki gak dibasuh, gak sah. Ngeten, Pak. Yang saya nggih, Bu. Nah itu. Jadi pikirnya wajah itu cuma ini tau. Nggih ta? Nggih. Ngeten tok. Tuh. Padahal Nabi ngajarkan sampai bawah. Tuh. Allah. Kemudian itu panjangnya. Lebarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan min watat ilal watat. Dari pentolannya, pentol itu gede. Kayak cilik apa? Ini. Nggih, ini apa jenenge? Bahasa sini apa, Bu? Pak, ini apa? Yang kecil ini loh. Apa? Iya, kalau bahasa Arabnya watadun, watat. Min watat ila watat. Dari kecil ini sampai ini. Apa ya? Pentolannya ini. Dari kecil nih. Satu. Ada ulama yang mengatakan min udhun ila udhun. Dari telinga satu ke telinga yang lain. Berarti telinga termasuk Jadi telinga sampean termasuk wajah. Berarti sampean wudu ngeten. Terus apa no? Oh, subhanallah. Ulama, Pak, Bu, diajarkan. Ya Allah. Subhanallah. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wajib juga untuk dibasuh nyun sewu. Rambut yang tumbuh ada di wajah. Tuh, ada berapa, Pak? Rambut yang tumbuh ada di wajah? Ada berapa? Ditakoni kok komis jenggot. 3. Bu, ada berapa, Bu? Rambut yang ada tumbuh ada di wajah ada berapa? Wajib untuk dibasuh. Ada berapa? Saya tanya 4. Jadi terlalu nambah berarti. 4. Hah? 5 nambah sih. Saman berapa, Bu? Ada berapa? Rambut yang ada di wajah itu wajib. Seandainya satu rambut tidak terbasuh ada di wajah, maka hukumnya wudunya tidak sah. Saya mau tanya sama yang laki, ada berapa rambut yang tumbuh di wajah? Tadi 3, 5 tambah 2, jadi 5. Sama ada berapa, Bu? 4. Wah, kayak mau mana? Gak kurang, Bu? Sudah ya? Tuh. Sak perumahan iso berbeda pendapat. Kelendi sama. Subhanallah. Makanya hukum apa? Gunane ngaji bareng ngatus ngene, Pak. Mugi-mugi manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Kayak nambah-nambah bekal lah, Bu. Buat masa tua, minimal teng kuburan lah. Takoki malaikat tahu ngaji? Tahu. Ngaji apa? Fikih. Bab apa? Rambut.
Loh, ada berapa Pak rambut yang ada di wajah? 5. Jenengan ada berapa Pak, Bu? 4. Sidik satu. Pak, Bu, nyuwun sewu nggih. Rambut yang tumbuh ada di wajah ini wajib dibasuh. Ada berapa Habib? 20. Kan? Maksud sampe nyaono ya ini Pak, Bu, gak eruh jumlah rambut. Urip teng donya nyun sewu 40 tahun, 50 tahun, bendina diwudui, gak paham jumlah rambut teng wajah. Ternyata enten 20. Biar cari akeh gitu. Sama ngomong 5, kurang 15. Sama ngomong 4, kurang 16. Allah. Ternyata ibu bapak kita punya kekurangan banyak, tapi kadang ngeroso. Nggih. Nggih. Kita ini kadang ngeroso, gak iso tapi ngeroso. Hing paham ngeroso. Termasuk saya. Hal kita ini butuh sama ilmu butuh. Diajak ngaji kadang wow, wangel. Padahal ngombene yo ono, rotine ono, gedang goreng yo entek. Aku gak diomani sampe. Ngata. Sampai Bu Pak nyun sewu nggih, nyun sewu. Sampai ada sebagian masjid mushola kepengen ngajak tiang-tiang ini Pak sholat jamaah ngaji. Saya undang beberapa sebagian masjid itu sebulan sekali ngundang saya pengajian subuh sampai gak ono wonge dikai rawon Pak, diganti pengajian rawon teko wake engko wis pertengahan gak ono, diganti maneng soto, ganti maneng cawuk, ganti maneng tetep. Karena mereka hadir bukan karena makanan. Karena apa? Hatinya mereka dipanggil oleh Allah. Kita ini majelis walaupun gak ono gedang gorengnya berangkat Pak. Ya mungkin. Terus ngomong, sing ono gedang gorengnya malas. Enggak. Enggak. Karena Allah Pak. Ya sih, ada berapa? 2. Nah, hitung saiki. Ayo yang ngomong papat coba. Sampeyan kok suwidik tenan, Bu? Sing ngomong papat, yang ngomong apa tuh? Kok sithik tenan. Satu. Al-hajiban. Hajiban itu adalah hajib alis. Alis ada berapa? 2. Itu kan Pak, alis ada 2. Loh kok diringkas piye Bu maksudnya? 2. Enggak. 2 itu sudah diringkas Bu. Seandainya enggak diringkas, ngitung sisi-sisi Mas. 2 itu harus diringkas sama Nabi. Tambah sama ringkas mana? Hebat sama. Tukang ringkas sama lu ya. 2. Hajib. Pak, itu kan nggih? Hajiban 2 alis. Yang ketiga sama 4 al-idharon. Huwan nabat al-muhadhah al-udhun baina sudgh wal arid. Yang tumbuh antara pelipis sama telinga. Sini. Ini namanya bahasa Arabnya idharon. Idharon. Paham ya? Sini. Saya punya ini, dari sini sampai sini. Ini idharon namanya. Nih. Bukan godek. Sithik tok ngeten. Nggih, nyun sewu nggih. Coba sampean kaca ono nggih Pak Bu, nyun kaca ono sampean. Mesti ono sampean. Gak mungkin gak ono. Coba cekelen. Nah, aja saiki, engko ae. Apa saiki sampean? Duh ya Allah, ya Allah. Yang kelima. Nggih. Ada berapa tadi Bu? 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8. Ada 4 tambahannya. Apa? Al-ahdab, bulu mata. Bahasa Jawa ne? Saman. Berapa Bu? 4. Ya ada berapa Bu?
4 ditambah 4 berapa? 8. Sama ringkes mana? Seandainya ada orang wudhu, bulu matanya tidak kebasuh, gak sah. Bulu mata palsu, lepasan. Apa bulu mata palsu sama kayak wudhu? Pas. Paham ya? Paham ya? 8. Oh subhanallah. 9 sampai 10 al-aridhan humal makhfadhanan 'alal udhun anidaka. Yang ke ini baru godek ini. Dari sini sampai sini. Namanya aridhan. Dari sini sampai sini. Namanya godek. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Jambang apa jamban, Bu? Kok gak enak? Jambang. Naridon. Berapa? 8, 9, 10. 11, 12 al-khaddan. Apa itu khaddan? Bulu yang tumbuh di atas pipi. Ini yang saya ada ini. Makanya sama nanti pulang, sama kok cono cabutan nih, gak percaya? Ada. Oh, gak percaya sampean. Oh no. Nyun sewu nggih, rambut-rambut itu sampean ojo ngawur nyukurnya. Nanti sampean cukur tambah dawa, belain sampean. 12. Bukti no agama ini Pak, syariat. Ya ono ya ini buru paham rambut teng wajah ono pira? Wih, wakeh. Ya 5 kurang 15 sampean. Kurang 5. 13. Asyarib. Apa syarib itu? Brengos. Brengos. Sampean gak brengosen yo. Ada, tapi ada sampean gak tumbuh. Ada sampean itu. Brengos ada. Empat belas, 15 apa? Asibalan. Huma torofas syarib sibalan. Ini sama apa bahasanya? Ayo. Kalau syarib itu bahasa Arab lebih lengkap. Kumis ya, brengos. Bahasa Madura songot. Engki. Songot. Kemudian 14, 15 sibalan. Apa sibalan? Yaitu rambut yang tumbuh ya di bawah kumis sedikit. Saya ada ini. Sampean ini namanya sibalan. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ini apa, Pak? Kok siwalan? Siwalan buah ning Tuban niku, Pak. Siwalan. Ngawur sampean. Ketok Allahumma sampean. Allah, sibalan. Ayo, sampean bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa, Bu? Yang Jawa. Yang Madura, yang Sunda. Apa ini? Bahasanya sampean apa? Kalau rambut yang tumbuh di sini kan ada. Bahasa Arab sibalan. Subhanallah. Istimewa bahasa Arab. Syariat. Jika kau ngitung rambut yang tumbuh ada di atas kumis. Mengisor ya. Ya. Ujung kumis ke bawah. 16. Nih, lagi 16. Anfaqoh. Ain nun fa qaf tak marbutoh. Anfaqoh. Apa itu anfaqoh? Yaitu rambut yang tumbuh ada di bawah bibir bawah. Apa jenenge? Bahasane sampean? Yo iki. Apa bahasane sampean? Sama paling yang tahu brengos, jenggot, idep, alis, brewok, nggih, jambang. Apa lagi? Tidak punya. Anfaqoh.
Allah. Yang 17, 18 an-nafakatan. Apa? Rambut yang tumbuh ada di bawah bibir bawah, tapi ke sini nih, 2. Nah itu. 1 2. Nih. Ini namanya nafakatan. Nih. Ini rambut, ada rambutnya ini. Oh no ya. Oh no. Istimewa. Delokan. Engko mulai delokan. Tak dongakno gak jenggotan sampean. Lah ada Bu, perempuan jenggotan ada loh. Ada. Loh, jenggotan ada Bu. Saya pernah lihat perempuan jenggotan, ada jenggotnya. Tapi enggak tebel ngene, halus-halus lembut. Lah ngene sampean. Melayu bojone. Moro-moro masker dibuka. Wah. Jenggotan sampai brengos. Halo. Marek. Yang keberapa itu? 17, 8, 19. Al-lihyah. Jenggot. Ini yang sama lihyah. Jenggot. Yang ke-19, yang ke-20 terakhir apa? Al-ghamam. Huwa nabit 'alal jabhah. Ghamam itu bahasa Arab aslinya itu ghamam itu aslinya artinya mendung. Mendung ghamam. Mithlul ghamamah. Ghamam. Apa itu ghamam? Yaitu rambut yang tumbuh di atas dahi. Batuk. Batuk sama no rambutnya? Ada nih. Batuk ini ada rambutnya. Lah itu 20 Pak, wajib sampeyan basuh. Lek tidak dibasuh maka hukumnya tidak sah. Ada pertanyaan? Takok Pak? Bu, takok. Hah? Jangan pertanyaan? Ayo. Nanti itu bab Jabirah, bab tentang perban. Ya ada sendiri babul Jabair, babul Jabirah. Bab kenapa? Nanti bab air itu. Berapa kulah ya? Itu bab tentang kulah. Nanti ada. Iya. Babul miyah. Makanya kudu hadir. Juga hadir ya terlewatkan sama episode-episode yang akan datang. Nah bu, sama tanya tadi irung-irung apa opel? Maksudnya gimana? Tidak masuk terbasuh? Tidak. Bulu yang tampak itu wajib, yang tidak tampak gak usah. Beb, ada bulu dong beb dua ya, berarti yang dua tau. Makanya ada. Siapa artis itu yang ini irungnya ini tuh? Yang lanang brengosnya yang kene tok itu. Kene nggih. Habib bulu dong enggak usah. Habib bulu ini misalnya panjang, Beb. Wajib. Orang Cina, mohon maaf ya. Saya 2 meter, Beb. Wajib. Nah, itu dulu. Lho nggih, wajib. Wajah itu kalau ada bulunya panjang, wajib dibasuh walaupun panjang. Bon, Bu. Nggih. Yang satu tangan ya tadi. 2 tangan. Ki. Teko atas. Nek teko bawah sampean mlebu irung. Kalau sampean dari bawah. Kalau dari bawah masuk hidung sampean. Kayak iso. Maka dari ya. Kan masih basah ini. Basah. 3 kali. Ojo cepet-cepetan, Pak. Usapis ya. Makanya orang wudhu tuh yang betul itu ketek-ketek hilang. Apa ketek apa bahasa Jawa nih ketek? Bahasa Indonesianya apa?
kotoran mata. Nggih. Asli ngeten, Bu, nyuwun sewu, Pak. Itu sapi. Hilang. Oh, nek marek wudu sek drewer kabeh. Wudu apa ya? Subhanallah. Islam ngajari luar biasa. Paham sampean Bu ya? Nggih. Dari bawah, Beb. Ya gak iso, kayak dari atas. Bareng nggih. Sunahkan bareng. Separuh-separuh enggak boleh. Nah. Enggak boleh bareng. Kalau sampean dari pancuran. Lho nggih. Jadi opel iku metu, kotoran mata metu, kotoran telinga keluar, bersih jadi. Nah kita kan enggak wudu tok opel sak geden-geden. Allah salat, Allahu Akbar. Didelok kadang. Ya Allah, ya Allah. Sing khusuk dadi gak khusuk. Koncone kadang delok opel. Allah. Ya Allah. Nggih, sampean nggih tahu Bu, salat ngopel. Kalau sampean ngopel bagaimana, Beb? Ya langsung jatuhno, nek gak sampean jatuhno sa'i. Allahu Akbar. Mati. Kayak sampean gak didelok kadang diplentir. Kebiasaan itu. Lek gak diplentir gak enak sampean. Yakin. Nggih, Pak. Allah. Mari diplentir santelno tas. Angel wong saiki angel. Makanya Nabi ngajarkan sebelum wudu nanti sunnah istinsyak, dimasukkan air ke hidung. Gunanya apa? Supaya sampean khusyuk, salat khusyuk. Gak wahing, gak bersin di tengah-tengah salat. Allahu Akbar. Bos, bek idune nyemprot kabeh. Jere sing sebelah bek corona iki. Ya Allah. Nggih. Sampeyan enggak pakai masker dulu? Brus. Pakai masker mambu ta, Pak. Brus. Diambu maneng sampeyan. Duh, angel. Wallahu a'lam. Sampeyan enggak ada pertanyaan lagi? Mugi-mugi barokah manfaat. Allahumma hdina bi hudak waj'alna wasari' fi ridha wa la tudina wa la suwaq wa la taj'alna mimman khalafa amraka hasbunallah wa ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.